Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam acara Bincang Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri bersama saya Miftahul Mufid, Kepala Bidang Alumni Karir dan Kewirausahaan. Dan kali ini sudah hadir di samping saya ada Gus Afif. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus Afif ini punya nama lengkap Gus Hafif Ahmaruddin Lers, Gus ya. Okay. Beliau ini adalah alumni dari Pasca Sarjana Magister MPAI lulus tahun 2020. Beliau sekarang sibuk di dunia sama pengajaran pendidikan. Okay. Kalau kita sering ke Masjid Agung pasti akan bertemu dengan Gus Hafif ini. Selain itu kita akan berkenalan langsung dengan Gus Hafif. Langsung mohon Gus G. Yang pertama Gus, mungkin bisa dikenalkan dulu latar belakang, kemudian kegiatan sehari-hari seperti apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Pak Mufid dan para dosen Unugiri yang berbahagia. Sebagai ta'aruf dalam muqaddimah podcast siang hari ini, saya nama lengkap Hafif Ahmaruddin, kelahiran dari Kendal, Jawa Tengah. Kendal, Jawa Tengah. Biasanya kadang orang-orang mengira Kendal Bojonegoro. Kendal Bojonegoro ya, ada Kendal gitu. Kendal, Jawa Tengah. Pindah mukim di Bojonegoro itu Desember 2012. Saya kelahiran tahun 86. Kalau panjenengan tahun berapa Pak Mufid? Kalau kelahiran 88 Gus. Sepuh kula. Kebetulan tanggalnya, bulannya itu sama seperti Bupati Bojonegoro sebelumnya, Ana 3 Februari. Tapi ini bukan kampanye ini. Hanya ngepasi saja. Sama-sama tanggal 3 Februari. Bu Ana itu juga tanggal 3 Februari ternyata. Dulu pertama kali saya di Bojonegoro itu karena ditugaskan oleh mertua untuk mengisi lembaga wakafan yang ada di Temayang. Karena memang saya backgroundnya adalah pesantren. Saya sekolah formal itu hanya SD Pak Mufid. Lulus SD langsung saya dipesantrenkan oleh bapak di pondok yang dulu bapak saya mondok, di Pondok An-Nur, Kersan, Kendal. Kendal, Gus, berarti Jawa Tengah ini. Jawa Tengah, di daerah sendiri, tetangga kecamatan. Kemudian karena bapak saya itu muhibbin Syekhina Maimun Zubair, sehingga saya diminta untuk melanjutkan ke Sarang. Ke Sarang sampai 2010, lulus dari Sarang, kemudian dari Sarang ditugaskan pertama ke Bangkalan waktu itu, karena setiap lulus, setiap tahun kelulusan itu dari Sarang banyak pesantren-pesantren, khususnya pesantren yang santri 1000 ke bawahan itu minta guru tugasan. Nah, itu saya termasuk yang ditugaskan. Nah, dulu itu kalau mengambil tugas minimal 2 tahun. Jadi 1 tahun saya di Bangkalan, di Al-Falah, kemudian 1 tahun lagi di Palembang, di Ar-Riyad, Al-Habib Hamid Al-Habsyi. Itu waktu SEA Games itu dulu Palembang. Jadi saya bisa nonton SEA Games 20 tahun 20 tahun kan belum mesti ada event SEA Games di Indonesia waktu itu, pas kebetulan, sehingga nonton itu sepak bola di Stadion Sriwijaya. Terus akhirnya bisa sampai Bojonegoro, Gus? Sebelum saya ke Bojonegoro itu sebenarnya perjalanannya cukup panjang, antara 2 pilihan dulu itu, antara Sumeneb sama Bojonegoro. Karena yang mau akad suci pernikahan itu pilihan 2 itu. Ternyata ketika saya matur dan ibu itu nangis ketika saya bilang mau dapat Sumeneb itu, beliau nangis kejauhan. Ternyata merestui yang Bojonegoro. Alhamdulillah gitu.
Karena orang Bojonegoro itu nggih cantik-cantik. Wah. Jarak jauh itu bukan halangan. Terus Gus, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya Gus. Gimana sih perjalanan Gus Afif yang awalnya dari Madura, kemudian sampai bisa kuliah di Wonogiri Gus? Sebenarnya dulu waktu setelah selesai dari sarang itu kepingin ke Yaman ya, karena terkendala biaya, akhirnya nikah itu, tugas terus kemudian nikah. Dari pondok itu sudah punya ikror, sudah punya niatan pengen nanti setelah selesai pendidikan pesantren harus kuliah. Jadi setelah saya nikah itu baru mulai kuliah. Karena memang apa ya, saya ijazah formal itu hanya SD, nggak punya ijazah formal selain SD. Dan pertama kali pesantren sarang bermuadalah itu pertama kali lulusan saya. Jadi saya muhadharah itu ada muadalah setingkat SMA, sehingga langsung untuk bisa melanjutkan di SMA waktu melalui itu masih STAI. Jadi saya mengikuti perjalanan Wonogiri ini dari mulai STAI, IAI dan Wonogiri. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya kuliah di MPAI Gus G. Iya, betul sekali. Terus apa sih yang memotivasi Gus Afif untuk melanjutkan, akhirnya kan dari S1 terus lanjut ke S2 MPAI Wonogiri, kira-kira yang memotivasi apa Gus? Iya. Kami di pesantren ya, karena kami backgroundnya pesantren, selalu dimotivasi untuk selalu hubbul ilmi, senang dengan ilmu, senang dengan apapun yang ada unsur khidmah dan pendalaman kepada ilmu. Karena jelas sekali kalau kita senang dengan ilmu itu pasti nanti apapun hal duniawinya akan mengikut. Antara ilmu dan dunia itu kan sudah MOU ya. Ya dunia ukhdumi man khodamani, wahai dunia layanilah orang yang melayaniku. Ilmu dengan dunia itu sudah MOU seperti itu. Sehingga kami selalu didoktrin untuk senang ilmu, khidmah kepada ilmu. Kenapa kok memilih Wonogiri? Itu motivasi kami. Dalam menuntut ilmu kita dituntut tidak hanya sekedar taklim, bukan sekedar hanya ilmu saja, tapi selalu dimotivasi untuk bagaimana dapat berkahnya ilmu, bagaimana dapat manfaatnya ilmu. Jadi saya yakin waktu memilih Wonogiri itu karena dalam Wonogiri banyak pengajar-pengajarnya, dosen-dosennya itu orang-orang yang benar-benar tidak sekedar taklim, tapi benar-benar tarbiyah. Nggak sekedar transfer ilmu, tapi benar-benar transfer nurul ilmi. Seperti kita lihat Pak Rektor ini kan dari auranya sudah kelihatan, nampak keikhlasannya itu betul, kan betul. Sudah terlihat seperti Pak Hamam, Masya Allah energiknya, kreatifnya luar biasa. Ada Pak Yogi dan kebanyakan para dosen juga alumni pesantren, sehingga kami nyetel. Kami mencari benar-benar seorang guru, pengajar, dosen yang tidak hanya sekedar mendidik, tapi juga selalu membimbing ruhani kami dengan selalu mendoakan. Saya teringat waktu saya S1 di Wonogiri itu, dosen kita Bu Ulfa. Bu Ulfa pernah menyampaikan, sekarang itu guru yang kurang adalah doanya. Kalau metodenya, kalau kealimannya saya kira banyak yang canggih, yang hebat dalam secara penyampaian, secara kata-kata. Tapi kalau dalam segi doa sudah nggak usum. Guru nirakati murid itu sekarang nggak usum. Guru qiyamul lail terus menyebut nama satu-satu murid, nirakati mendoakan murid itu sudah nggak begitu usum. Nah di Wonogiri itu saya yakin masih banyak dosen-dosen seperti itu, ini masih banyak. Seperti Pak Fikri ini juga tipe-tipe kayak gitu. Karena kan kalau kita lihat kenapa Lirboyo itu begitu berkahnya, saya itu kan pernah cucu ya, kalau dengan Lirboyo Syekhina Maimun Zubair kan dulu juga nyantil di Lirboyo, sehingga cucu murid itu kan masyhur ketika dulu Mbah Aziz Mansur kecil, ketika beliau bermain di pondok mau pulang ke dalam selalu melihat lampu kamar Mbah Yai Manaf itu masih nyala. Ternyata ketika diintip itu nangis, posisi nangis dengan mendoakan para santri. Ketika beliau bertanya kepada ibunda yang putrinya Mbah Manaf, Mbah Abdul Karim, Bu, kenapa toh kakek itu jarang
tidur malam kok doakan santri seperti itu? Ibunda beliau menjawab, kakekmu itu malu kepada Allah. Wong dititipi anaknya orang sebegitu banyaknya, kalau malam nggak mendoakan tuh malu. Betul. Sehingga dari doa orang yang tulus, orang yang soleh seperti itulah yang benar-benar kita harapkan dalam mencari ilmu, keberkahan dan tarbiyah nurul ilminya. Dan itu semua ada di Wonogiri. Alhamdulillah. Terus Gus, gimana pengalaman Gus Afif selama menempuh studi di Wonogiri, khususnya waktu di MPAI? Sebelumnya yang tadi saya lanjut sedikit dulu karena ini juga motivasi besar saya. Kenapa saya itu lanjut ke S2? Kalau tadi kan kenapa saya memilih Wonogiri, sekarang kenapa saya lanjut di S2? S2 gitu. Saya pernah sowan di Kiai Malang, istri saya itu kan setelah dari Tambak Beras terus ke Malang, sambil kuliah di UIN juga mondok di Mbah Yahya Malang. Itu beliau motivasinya luar biasa. Duk, sampean selalu ngaji, nek saged formalnya juga terus dilanjut. Karena dengan kita banyak gelar, dengan kita punya titel akademisi yang lebih tinggi, itu nanti langkah syiarnya, langkah memberi manfaatnya itu akan semakin luas. Semakin luas, karena kan ada yang segmen-segmen yang bisa dijangkau, yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan titel-titel tertentu. Betul, seperti mungkin nanti ke depan itu kan kepala sekolah, kemudian kemungkinan kan harus S2 kan. Ini kan kalau kita punya syarat-syarat yang terpenuhi menurut umum ini kan nanti juga melangkahnya bisa sampai ke situ, bisa syiarnya bisa lebih jauh, lebih luas melangkahnya. Kemudian pengalaman saya ketika di Wonogiri ini masya Allah sangat banyak menemukan guru-guru, Pak Profesor, tim dosen yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, suasana kekeluargaan, sahabat yang yang sebelumnya belum pernah saya temui itu saya temui di S2 ini. Banyak sekali bahasa-bahasa yang dulu waktu saya di pesantren nggak begitu paham, itu seakan diterjemahkan oleh dosen-dosen, khususnya Pak Profesor waktu itu. Karena kan kadang kita itu seperti Rasulullah itu kan sering ahwal, akhlak dan ajarannya itu diterjemahkan oleh para ulama, diterjemahkan secara ahwal, secara tersirat, secara maknawi. Seperti ini. Dulu waktu saya di sarang itu nggak begitu paham, ilmu ushul fiqh itu nggak begitu paham, Pak Mufin. Setelah paham itu waktu kami ya sebenarnya sedikit-sedikit lebih semangat itu ketika kami kuliah bersama Pak Prof. Kaswi Saiban dari Malang. Beliau itu masya Allah ketika menjelaskan usul fiqh tentang ta'arud, waktu itu kami kuliah tentang ta'arud, beliau merumuskan sistem ijtihad madzhabul arba'ah rinci sekali. Seperti Imam Hanafi itu kan ketika ta'arud berlawanan antara dalil hadis dengan Quran, itu pasti akan didahulukan Al-Quran. Imam Syafi'i beda, dilihat dulu lafadznya. Lah ini bahasa-bahasa terjemah umum seperti ini tuh saya temukan di S2 ini. Sehingga saya membaca lagi buku, karena beliau itu menyemangati untuk membaca buku-buku ulama-ulama kontemporer. Sehingga saya untuk usul fiqh itu baca bukunya Mbah Sahal Mahfud. Ternyata masya Allah gamblang banget. Yang dulu saya di pesantren itu nggak begitu paham, diterjemahkan oleh buku Mbah Sahal Mahfud itu jadi gamblang. Nah itu motivasinya saya dapat di Wonogiri S2. Alhamdulillah. Ini jadi bagi teman-teman mungkin yang sekarang PAI bisa lanjut ke Magister MPAI. Terus teman-temannya itu masya Allah ya. Luar biasa. Luar biasa. Kekeluargaan kami kemarin kami nelpon Pak Khalil waktu berkomunikasi itu, ayo Kang, bagaimana kita ngadakan reuni sesama alumni gitu ya. Tidak hanya dari dosennya, dari temennya itu saya banyak dapat ilmu, karena teman-teman kami anak Barep ini orang-orang hebat semua. Ada Pak Solihul Hadi yang sekarang kasih penma itu ya, ada Bu Suparmi, terus ada almarhum Akhi Nafillah, Ustadz Thoyib, terus ada Pak Khalil, banyak sekali teman-teman yang masya Allah super sekali. Sehingga selalu kangen, suasana itu selalu kangen. Cuma kami nunggu kok belum ada S3-nya ini. Sama siapa? Mungkin akan Pak Hamam segera jenjang guru besar. Jenjang guru besar. Sehingga bisa lekas membuka S3. Ya. Terus Gus,
tadi kan nyebutkan bahwa wah ternyata untuk kuliah S2 pasti kan ada hambatan, tantangan. Kira-kira misal kayak keluarga dengan kan sudah berkeluarga guys, berkeluarga, kemudian kesibukan dan masih menyempatkan kuliah di S2. Kira-kira tantangan dan hambatan kemudian gimana ya, memanage itu seperti apa Gus? Ketika kuliah S2 biar yang mau kuliah S2 ini biar tahu gitu. Ternyata dengan kesibukan itu semua bisa kok tetap S2 gitu guys. Bisa. Saya teringat waktu masih sekolah SD, namanya Pak Guru Bilal. Pak Guru Bilal itu selalu motivasi kami dengan manajemen waktu. Beliau selalu melatih kami itu menulis jam 6 mau apa, jam 5 mau apa. Sehingga dari pondasi seperti itu kami sering merancang manajemen umur, manajemen waktu. Jadi setelah saya lulus dari pesantren itu sudah terencana nanti mau kuliah sampai usia berapa, S2 sampai usia berapa, terus untuk prioritas meningkatkan kesejahteraan keluarga usia berapa itu sudah tereng-reng. Kemudian juga manajemen waktu. Manajemen waktu itu saya ya niru sedikit banyak dari manajemen waktu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan ada waktu-waktu tertentu untuk keluarga, untuk umat, untuk ilmu, untuk sahabat dan lain sebagainya. Kalau pagi itu saya untuk keluarga. Memang saya khusus pagi, nggak bisa untuk ditemui tamu, untuk apapun saya memang khusus keluarga. Khususnya bantu istri. Istri itu kan kalau pagi sudah masak nih, sudah menyiapkan anak untuk sekolah, butuh banget bantuan. Sehingga saya kalau pagi memang untuk bantu istri, terus bantu bersih-bersih, membereskan urusan rumah tangga. Terus nanti agak siang sedikit saya biasanya ke lembaga. Kalau waktu dulu di Temayang itu masih ngajar. Dulu saya ngajar di SMI Islam Temayang, ngajar di MI Islamiyah, juga pernah jadi kepala MI. Terus di ngantor di KUA juga. Kalau di Bojonegoro itu sering kalau agak siang saya ke yayasan, kantor Yayasan Masjid Agung, terus pokok ke lembaga yang kami mengabdi. Kemudian sore ini ya, siang untuk istirahat, kadang sambil untuk baca-baca, menambah pengetahuan. Nah sore ini untuk umat. Sore kalau mau tamu bersilaturahim itu biasanya saya kasih waktu sore kalau nggak ada jadwal. Karena kalau sore juga kadang ada kajian di musola-musola. Di sore terus malam itu biasanya saya untuk tamu. Lah dulu sebelum kita full untuk umat, sore itu saya alokasikan untuk menambah ilmu di Wonogiri ini. Dulu saya ngambil Sabtu Ahad ya, kuliah Sabtu Ahad. Oh iya, kan dulu sampai sekarang kuliahnya Sabtu Ahad ya Pak Hamam ya. Jadi ternyata bisa ya, jadi bisa. Dalam artian kuliah, ya kerja, kemudian organisasi, khidmat ternyata masih bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Terus berikutnya Pak Afif, sekarang kan Pak Afif sibuk di MUI, kemudian di NU juga ya. Kira-kira Pak Afif, setelah ketika di PC maupun di MUI mungkin bisa disebutkan dulu di bagian apa gitu. Di MUI kami berkhidmat bersama Pak Yogi di Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Beliau ketua, Pak Yogi, saya anggota. Kalau di NU saya Akwan, anggota Akwan PCNU 2019-2024. Di MUI dan NU ini karena saya merasa mungkin termasuk paling muda di antara pengurus, jadi agak sungkan kalau untuk kempal-kempal kumpul-kumpul dengan para sepuh itu saya agak sungkan, sehingga kadang jadwal di ngantor di NU, ngantor di MUI itu kadang sering bolong. Tapi kalau ada acara atau diminta untuk tugas tuh selalu siap sam'an wa ta'atan. Siap. Terus gimana sih Gus, apa saja sih kontribusi yang telah Pak Afif berikan atau Gus Afif berikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam?
Karena saya backgroundnya adalah orang yang dititipi Allah sedikit menguasai ilmu agama, tentu kami mengalokasikan khidmah kehidupan untuk syiar ilmu. Nah, banyak lembaga-lembaga yang alhamdulillah tidak hanya lembaga pendidikan, tapi lembaga seperti keuangan, ada juga yang pengusaha, perusahaan itu minta kajian di kami. Pokoknya niat dari awal itu umur saya untuk khidmah ilmu. Karena benar-benar untuk mendapatkan keberkahan itu selalu ada niat khidmah, kan harus disertai selalu niat khidmah. Untuk dapat kestabilan, keberkahan. Kemarin saja Pak Mufid ada tamu ke saya, itu beliau silaturahim mengutarakan permasalahannya. Beliau ini nganten anyar karena belum setahun. Kalau jenengan pernikahan sudah berapa tahun Pak Mufid? Lebih 11 tahun. Ini nganten anyar setahun, tapi gejolak rumah tangganya selalu tukaran dengan istri, terus gesekan dengan mertua, terus panas-panasan dengan masyarakat, tetangga, ini banyak banget. Terus belum dapat pekerjaan, sehingga beliau ketika berkomunikasi minta resep tips kepada kami tentang supaya masalah-masalah tersebut gampang clear, itu langsung saya tebak. Ngapunten Bapak, tadi kan jenengan bilangnya belum dapat pekerjaan. Sekarang untuk nafkah keluarga apa? Ternyata beliau itu nangis Pak Mufid. Nangis karena terjerumus di judi online. Wah, Masya Allah. Sehingga dari nafkah hasil haram inilah yang membuat keberkahan, energi selalu dalam jalur lurus kebaikan ini jauh. Nggih, efeknya ngeten niku kalau ilmu kalau hidup gak berkah. Mudah emosional, mudah gesekan, mudah tukaran, itu jauh dari keberkahan. Lah, untuk berkah itu al-khidmah ainul berkah, ainul barokah. Kita dalam kehidupan selalu diniati ada khidmah untuk Kanjeng Nabi, khidmah untuk agama, khidmah untuk guru. Itu insya Allah nanti akan menjaga jalur kita dalam terus meningkatkan kebaikan, terus semangat dalam beraktivitas kebaikan. Kemarin waktu kami ngaji di salah satu perusahaan Pak Mufid, ini sedikit sharing gitu. Iya, sharing. Ada karyawan yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana resepnya agar kami ketika bekerja itu selalu semangat? Karena kami dalam pekerjaan selalu tertuntut oleh target-target. Nah, kadang semangat, kadang males, kadang ya nggak stabil sama sekali. Itu bagaimana resepnya agar selalu stabil kesemangatannya, kebahagiaannya, mood, suasana hati itu bagaimana agar selalu bahagia dalam tempat kerja? Langsung saya tanya, nuwun sewu, jenengan ketika berangkat kerja pasti niat dominannya bayaran. Niat khidmahnya untuk menyenangkan, membantu konsumen, membantu si bos itu pasti minim sekali. Sehingga hasilnya ya ngaten. Kalau kita niatnya lebih untuk khidmah, membantu konsumen, melayani konsumen, membahagiakan orang lain, idkhalus surur, itu pasti nanti hasilnya nggak sekedar bayaran, nggak sekedar uang, tapi justru jauh yang bernilai dari sekedar bayaran. Pasti nanti kebahagiaan, kemudahan akan diberikan oleh Allah karena niat kita tadi khidmah, membantu membahagiakan hati orang lain, nyenengno atine orang lain. Terus Gus, sehingga saya begini, kira-kira untuk berikutnya saran Gus, mungkin sekarang ada yang kuliah cukup S1 saja begitu, mungkin bisa diberikan apa nggih istilahnya saran dari Gus Afif, kuliah dan di pasca begitu, jangan berhenti di S1. Nggih, benar sekali. Kita itu dalam hal ilmu apapun, entah ilmu agama, entah ilmu keahlian, ilmu dunia apapun, kalau bisa jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Terus semangat. Nanti berkahnya, efeknya, manfaatnya luar biasa. Pasti nanti akan dirasakan dengan sendirinya. Ada dosen di sini, tapi saya malu untuk menyebutnya langsung. Tapi sebagai ibroh saja ya, sebagai ibroh saja, karena informasinya saya belum valid, masih simpang siur, tapi yang saya petik itu
yang saya petik adalah pelajarannya. Beliau itu waktu dosen S2, nanti di terakhir aja saya sebutkan apa, semoga beliau ridho ya saya ceritakan ini. Beliau itu waktu ngajar kami bercerita tentang putrinya. Waktu nyambangi putrinya di pesantren, beliau diberi surprise oleh putrinya, oleh anaknya. Surprise yang sangat-sangat istimewa bagi seorang orang tua. Bagi orang tua sangat istimewa. Apa surprise-nya? Ternyata ketika beliau nyambang itu dikasih syahadah, apa itu? Frame, figura ya, yang isinya itu syahadah, sertifikat. Ibu, mohon maaf, adik belum bisa membahagiakan ibu yang sudah memberikan adik pendidikan, memberikan adik segalanya. Hanya sedikit dari adik mungkin bisa membahagiakan ibu. Ternyata ketika dibuka itu isinya apa Pak Mufid? Syahadah hafal Quran 30 juz. Wah. Jadi putrinya itu tanpa diminta, tanpa diarahkan, ngapal dewe. Di jalur kebaikan dengan sendirinya. Kadang kan kebanyakan orang untuk menitipkan anak di pesantren aja kan usahanya sudah luar biasa, apalagi untuk hafal Quran kan. Wah, ini tanpa diminta anaknya ini noto dewe. Sehingga ketika kami telusuri dan ada yang bertanya rahasianya bagaimana Bu kok punya keluarga beliau kan juga orang hebat-hebat semua ya, akademisi juga, aktivis juga. Padahal informasi yang saya terima orang tuanya itu orang tua biasa. Jadi orang tua dari bu dosen kita itu orang tua biasa yang menurut informasi itu dulu jualan jajan di sekolah umum SD, SMP gitu, SD sekolah jualan jajan itu. Kenapa kok bisa punya keturunan yang super seperti itu? Itu ternyata rahasianya gini, ketika dulu ibundanya mengantar anak-anaknya ke sekolah, memotivasi anak-anaknya supaya belajar di sekolah itu begini, wes nduk belajar yang bener, sekolah yang tenan, jangan kepingin jadi apapun, sing penting seneng ilmu. Sing penting seneng ilmu, selalu belajar, sing penting seneng ilmu, jangan pernah berhenti untuk seneng ilmu. Itu ternyata barokah seneng ilmu, sehingga punya keluarga dan keturunan yang berkah-berkah seperti itu, seneng ilmu. Waktu kami KKN Pak Mufid juga seperti itu Pak Mufid. Waktu KKN tuh 2017 ya, kalau nggak keliru, 2017 kami KKN di Kepoh Baru. Itu kami bertempat di rumahnya seorang Mbah Putri. Rumahnya sederhana tapi bersih dan rapi. Ketika kami tanya, Mbah, niki putra-putra panjenengan tentu ndi Mbah kok seringnya panjenengan piyambakan. Beliau ini tani lugu murni. Ternyata waktu Gus, biasanya nanti anak-anak saya itu kalau Jumat, kadang Sabtu Ahad ke sini. Ini waktu itu malam Sabtu, ini sebentar lagi pasti ke sini. Ternyata datang. Putra yang satu itu ternyata dipek mantu kiai. Terus yang dua juga sudah S3. Terus yang ketiga juga aktivis ustadzah hafal Quran. Kok bisa seperti ini? Ternyata rahasianya Mbah itu kalau ada anak bulan-bulan musim KKN itu selalu suan Pak Lurah. Pak Lurah nanti kalau ada KKN mohon ditempatkan di rumah saya. Saya tuh seneng kalau orang khidmat di ilmu tuh saya seneng. Nanti kalau ada beras atau ada apa, kok saya yang nanggung. Ternyata gara-gara seneng orang KKN toh itu, orang yang mau belajar praktek ilmu, akhirnya dikaruniai Allah keberkahan yang luar biasa. Jadi terus semangat, jangan pernah berhenti. S1 lanjutkan S2, syukur nanti kalau juga S3, sudah gitu. S3 insya Allah kami juga siap mengikuti. Amin. Terus Gus, kan sudah mulai S1, S2 di sini Gus ya. Kira-kira harapan Gus Afif untuk kemajuan Wonogiri Gus? Untuk kemajuan Wonogiri saya kira sudah tambah maju ya. Ada beberapa pelajaran dari teman-teman kami yang berkecimpung dalam dunia perguruan tinggi. Saya punya teman yang cukup masyhur juga di dunia maya Pak Mufid, namanya Gus Rijal Mumazik.
Tahu nggih. Beliau itu Masya Allah sangat rektor UAS ya. Kalau sekarang singkatannya UAS. Kalau dulu kan Inaifas ya, Universitas UAS ya, As-Sunniyah gitu ya. Beliau tuh luar biasa, energik sekali dalam mencari channel kerjasama, studi banding tuh luar biasa. Ini saya harap Wonogiri juga gitu untuk studi banding, terus untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain tuh harus selalu di-upgrade, selalu ditingkatkan. Beliau itu punya program yang menurut saya luar biasa di UAS itu, di Gus Rijal, yaitu mengirim mahasiswa untuk dai kerjasama dengan perguruan tinggi Thailand. Jadi KKN-nya itu luar negeri gitu? Iya, nggak hanya lokal. Ada beberapa mahasiswa pilihan, mahasiswa kader yang memang tugasnya lebih berat. Karena memang ini nanti untuk kader. Kan sebuah lembaga kalau nggak punya kader kan, ya tungguin alilahnya kan. Harus punya itu, kader-kader seperti itu harus punya. Seperti kami sering kolaborasi dakwah dengan Ustadz Toha Brori, itu kan juga gitu, punya santri-santri khusus yang di kader, yang sekarang sudah ada 2 di Al-Azhar. Nah itu harus punya, Wonogiri harus punya kader-kader mahasiswa yang nanti yang punya spesifik keahlian khusus di kader, sehingga nanti untuk estafet pengembangan Wonogiri itu selalu ada stok. Selalu ada stok. Itu diantara pelajaran atau pengalaman harapan kami, harapan berkaca dengan lembaga perguruan tinggi yang lain. Terus melihat, Gus, jadi sampai sekarang kan alumni masih sambung, Gus ya? Masih sambung. Ya, alhamdulillah. Masih sambung. Terus bagaimana Pak Apip melihat peran alumni dalam pengembangan Wonogiri? Alumni Wonogiri ini kalau dalam daerah Bojonegoro sendiri ya, saya kira sangat berperan penting dalam pengembangan Wonogiri, karena rata-rata alumni Wonogiri itu hampir semuanya tokoh. Jadi kiprah untuk membantu pengembangan alma mater Wonogiri itu kan tidak harus dengan dohiriyah, tapi juga penting dalam segi batiniah. Artinya apa? Banyak kiprah alumni itu yang punya suri tauladan bagus, akhlak bagus, sehingga dari tauladan bagus ini pasti akan ditiru oleh masyarakatnya. Oh itu kok akhlaknya bagus-bagus, terus semangat syiarnya, semangat mengabdinya kok luar biasa, itu alumni mana sih? Itu otomatis nanti menarik cara batinnya. Itu sehingga para alumni harus benar-benar menjaga adab untuk dalam niat khidmah ke alma mater. Ternyata satu kelas dengan Gus Afif banyak yang tokoh-tokoh sekarang, Gus ya? Banyak tokoh, hampir semuanya berkiprah di masyarakatnya. Yang muda-muda juga energik, yang sepuh-sepuh juga. Masya Allah, malah justru saya banyak belajar dengan kawan-kawan, dengan sahabat nih, di samping dari para dosen. Jadi luar biasa pengalaman kami belajar di Wonogiri itu luar biasa, Masya Allah. Belum saya temukan di perguruan lain. Istimewa. Terima kasih Gus sudah Sama-sama. mampir di podcast Bincang Alumni Wonogiri. Terus berikutnya Gus, pesan terakhir untuk mungkin yang sekarang belum kuliah atau mungkin yang sekarang kuliah tapi bingung mau S2, Gus. Mungkin bisa ngasih pesan-pesan, Gus. Untuk yang belum kuliah atau yang mau melanjutkan ke S2, ayo terus semangat. Pokok niat benar-benar hubbul ilmi, karena dengan kuliah itu nanti langkah kebaikan kita akan semakin luas, langkah pengabdian kita akan semakin mudah, akan lebih menjangkau hal-hal yang sebelumnya belum terjangkau. Ayo terus tingkatkan kemampuan, kompetensi kita dalam hal keilmuan, keahlian, di mana di Wonogiri ini kan sudah banyak prodi-prodinya ya. Betul. Baik secara keilmuan yang ukhrawi ataupun keahlian seperti
kedokteran katanya sudah mau buka ini. Iya, cuman ini sementara yang masih ada farmasi. Farmasi, insya Allah kita doakan semoga amin. terrealisasi fakultas-fakultas baru, keahlian-keahlian, sehingga dengan beragam prodi dan fakultas keahlian ini nanti khidmah kita juga akan semakin beragam, sehingga bisa mewarnai Bojonegoro menjadi daerah yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi. Terima kasih Gus Afif. Sama-sama. Terus sekaligus ini pengumuman bagi teman-teman yang mungkin sekarang belum masih bingung menentukan kuliah di mana, silahkan daftarkan ke Unugiri. Terus kemudian di Unugiri banyak sekali beasiswa. Ada beasiswa yang sifatnya internal, ada yang eksternal. Terus di sini juga ada banyak Gus, kalau tidak salah kemarin ada 12 jenis beasiswa. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lulusan SMA mau kuliah, nggak perlu jauh-jauh Gus ya, kuliah di Unugiri saja, khususnya bagi yang di Bojonegoro dan sekitarnya. Karena di sini kampusnya profesional, religius, dan banyak beasiswa. Saderengipun matur suwun. Sami-sami Pak Mufid. Kita ketemu lagi di Bincang Alumni selanjutnya Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.